Assalamualaikum, jumpa lagi di dapur Enisa Yuliati. Kali ini aku mau bikin cookies coklat, bahan-bahannya sederhana aja. Karena kali ini aku nggak mau pakai tepung teman-teman. Aku mau bikin cemilan yang rendah gluten, tapi untuk rasanya enak, tekstur maupun aromanya tetap enak. Yuk langsung aja ke cara membuatnya. Karena aku nggak mau pakai tepung, jadi aku ganti dengan instant oat. Instant oatnya mau pakai merek apa aja boleh. Langsung aja kita ke cara pengolahannya ya teman-teman. Dan untuk gulanya, aku pakai gula plum yang aku campur sedikit dengan gula pasir. Kira-kira 1 sendok makan gula pasir ya teman-teman. Aku juga pakai butter kali ini, bukan margarin ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai margarin juga boleh, silahkan. Tentunya kalau teman-teman pakai margarin akan ada rasa gurih dan tekstur dari cookiesnya akan lebih renyah. Selain itu, aku pakai telur ayam ukuran sedang. Sekarang kita kocok lepas telur ayam bersama dengan gula plum dan butter, hanya sampai gulanya larut aja ya teman-teman. Kalau nggak mau pegel, tentunya teman-teman bisa pakai mixer. Kalau aku nggak ya teman-teman, pakai hand whisk juga bakalan cepet larut gula plumnya. Selanjutnya, aku beri sedikit pasta vanila. Kalau gulanya udah mulai larut, kita aduk merata, hanya sampai merata aja. Dan agar makin rasa coklatnya keluar, aku kasih dengan bubuk coklat hitam atau teman-teman bisa ganti pakai bubuk coklat biasa ya. Aku lebih suka pakai bubuk coklat hitam karena dari aromanya mirip dengan coklat black forest atau mirip dengan Oreo. Kalau udah tercampur coklat bubuknya, sekarang kita tambahkan dengan instant oat. Untuk instant oatnya tanpa di blender lagi ya teman-teman. Kita tambahkan juga dengan baking soda dan garam. Kita aduk nyampur semua bahan-bahan adonan cookies sampai nyampur aja. Oh ya, kalau teman-teman pakainya roll oat bisa sedikit dihaluskan aja ya teman-teman. Pakai blender bumbu atau blender kopi. Tapi di blendernya nggak sampai halus-halus banget ya teman-teman. Sekarang aku tambahkan dengan potongan coklat block atau dark cooking coklat dan separuhnya lagi aku simpan untuk topping nanti di atasnya. Diaduk kembali hanya sampai nyampur rata dan ini sebenarnya udah siap kita bagi-bagi dan dicetak teman-teman. Sekarang mau aku bagi adonan cookiesnya, sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman ya. Bisa ditimbang juga agar besar kecilnya sama. Kita bulat-bulatkan dulu agar padat adonan cookiesnya teman-teman. Nah, setelah dibulat-bulatkan, kita susun pada loyang. Untuk loyangnya ini udah aku lapisi dengan kertas roti ya teman-teman, agar cookiesnya nanti tidak lengket pada loyang. Beri jarak ya teman-teman, karena nanti cookiesnya ini bakalan meleleh dan melebar dan agar tidak menyatu jadi lengket satu sama lainnya. Tadi kan masih ada sisa potongan coklat ya teman-teman. Aku jadiin topping aja di atasnya agar coklatnya nanti terasa full di luar maupun di dalam cookiesnya nanti. Kebayang ya teman-teman, cookiesnya ini rendah gluten. Ini pasti nanti disukai anak-anak karena rasanya yang nyoklat banget. Coklatnya double-double ya teman-teman. Udah ditambahkan topping, ini mau aku simpan dulu dalam kulkas kurang lebih 1-2 jam ya teman-teman. Bukan di freezer ya, karena aku nggak mau cookiesnya ini terlalu soft. Jadi nggak aku taruh di freezer ya teman-teman. Kalau cookiesnya udah disimpan selama 2 jam di dalam kulkas, langsung aja mau aku panggang dalam suhu kurang lebih 160 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 20-20 menit aja, atau teman-teman sesuaikan dengan suhu oven teman-teman masing-masing. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Kita diamkan dulu sampai suhu lumayan turun. Udah suhunya hangat-hangat kukuh, baru kita lepaskan atau kita keluarkan dari loyang. Kalau dikeluarkan pas lagi panas-panasnya dari loyang, nanti cookiesnya bakalan patah-patah teman-teman. Karena dalamnya itu kan masih lumayan soft ya. Nah, kalau udah mulai dingin, udah mulai suhu ruang, cookiesnya ini bakalan mengeras dengan sendirinya teman-teman. Apalagi di bagian luarnya, dia bakalan renyah dengan sendirinya kalau udah mulai dingin. Dan cookiesnya ini udah yakin bener-bener dingin, kita langsung aja masukkan dalam toples atau mau dibungkus plastik satu persatu boleh, disesuaikan aja ya teman-teman. Sebagai informasi aja teman-teman, untuk satu resep ini menghasilkan 14 pieces dengan berat per piecesnya aku timbang 60-62 gram, jadi hasilnya lumayan banyak.
Cookiesnya juga lumayan besar. Pas keluar dari oven, aroma coklatnya semerbak banget. Itu menandakan coklatnya emang bener-bener nyoklat banget. Sekarang aku mau coba untuk cookiesnya ini, bagian luarnya renyah, garing, bukan keras ya teman-teman. Dalamnya sedikit soft atau lembut. Tekstur dari oatnya sendiri tidak begitu keluar. Dia tidak begitu berserat teksturnya teman-teman. Untuk aroma khas yang kurang nyaman dari oatnya sendiri sudah hilang. Yang dominan itu di sini aroma coklatnya teman-teman. Dan untuk rasa manis di cookiesnya sendiri ini pas, tidak terlalu manis ya teman-teman. Jadi takaran gulanya pas karena rasa manisnya juga didapat dari rasa manis coklatnya. Aku yakin teman-teman, selain kita orang dewasa, anak-anak juga bakal suka banget, minimal makan cemilan lengkap juga dengan kebutuhan serat harian mereka. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di video masak selanjutnya.